Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Salah satu jenis sungai yang terletak di bawah tanah disebut sebagai underground river. Misalnya sungai bawah tanah di Guahan, Sondong di Vietnam, sungai bawah tanah di Yucatan di Meksiko. Sungai bawah tanah di Gua Pindul di Kabupaten Gunung Kidul DIY, Indonesia. Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai, di mana sungai bertemu laut, dikenali sebagai muara sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah. Dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es atau salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan, dan air limbah. Bahkan, sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Berdasarkan peta klasifikasi DIS nasional, secara keseluruhan Indonesia memiliki 42.210 daerah aliran sungai yang disusun sebagai basis untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan dalam pengelolaan DIS, di mana penentuan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria seperti kondisi lahan kritis, penutupan lahan, erosi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan konservasi tanam dan air, serta pemanfaatan ruang wilayah. Jenis-jenis sungai menurut jumlah airnya, sebagai berikut. Yang pertama adalah sungai permanen, yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan, Sungai Musi, dan Sungai Indragiri di Sumatera. Yang kedua adalah sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan, airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau, airnya sedikit. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Bengawan Solo dan Sungai Opak, di Jawa Tengah, Sungai Progo dan Sungai Kode, di daerah istimewa Yogyakarta, serta Sungai Brantas, di Jawa Timur. Yang ketiga adalah sungai intermittent, atau sungai episodik, yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau, airnya kering. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kalada, di Pulau Sumba, dan Sungai Batanghari, di Sumatera. Yang keempat adalah sungai efemeran, yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya, sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan, sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. Kemudian jenis-jenis sungai menurut genetiknya terbagi menjadi sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng. Sungai subsekuen, yaitu sungai yang aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekuen.
Sungai obsekuen, yaitu anak sungai subsekuen, yang alirannya berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Sungai insekuen, yaitu sungai yang alirannya tidak teratur atau terikat oleh lereng daratan. Sungai resekuen, yaitu anak sungai subsekuen, yang alirannya searah dengan sungai konsekuen. Sungai endesen, yaitu sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya mampu mengimbangi pengangkatan lapisan batuan yang dilalui. Dan yang terakhir adalah sungai anak linam, yaitu sungai yang arah alirannya mengalami perubahan. Karena tidak mampu mengimbangi pengangkatan lapisan batuan. Jenis-jenis sungai menurut sumber airnya terbagi menjadi sungai hujan, yaitu sungai yang berasal dari air hujan. Banyak dijumpai di Pulau Jawa, serta kawasan Nusa Tenggara. Sungai gletser, yaitu sungai yang berasal dari melelehnya es. Banyak dijumpai di negara-negara yang beriklim dingin, seperti Sungai Gangga di India dan Sungai Hai di Jerman. Sungai campuran, yaitu sungai yang berasal dari air hujan dan lelahan es. Dapat dijumpai di Papua, contohnya Sungai Digul dan Sungai Mamberamo. Sungai seringkali dikendalikan atau dikontrol supaya lebih bermanfaat atau mengurangi dampak negatifnya terhadap kegiatan manusia. Bendung dan bendungan dibangun untuk mengontrol aliran, menyimpan air, atau menghasilkan energi. Tanggul dibuat untuk mencegah sungai mengalir melampaui batas dataran banjirnya. Kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai-sungai, mentransfer air maupun navigasi. Badan sungai dapat dimodifikasi untuk meningkatkan navigasi atau diluruskan untuk meningkatkan rata aliran. Manajemen sungai merupakan aktivitas yang berkelanjutan karena sungai cenderung untuk mengulangi kembali modifikasi buatan manusia. Saluran yang dikeruk akan kembali mendangkal, mekanisme pintu air akan memburuk seiring waktu berjalan. Tanggul-tanggul dan bendungan sangat mungkin mengalami rembesan atau kegagalan yang dahsyat akibatnya. Keuntungan yang dicari dalam manajemen sungai seringkali impas bila dibandingkan dengan biaya-biaya sosial ekonomis yang dikeluarkan dalam mitigasi efek buruk dari manajemen yang bersangkutan. Sebagai contoh, di beberapa bagian negara berkembang, sungai telah dikungkung dalam kanal-kanal, sehingga dataran banjir yang datar dapat bebas dan dikembangkan. Banjir dapat menggenangi pola pembangunan tersebut, sehingga dibutuhkan biaya tinggi, dan seringkali makan korban jiwa. Banyak sungai kini semakin dikembangkan sebagai wahana konservasi habitat, karena sungai termasuk penting untuk berbagai tanaman air. Ikan-ikan yang bermigrasi dan menetap, serta budidaya tambak, burung-burung, dan beberapa jenis mamalia. Eksploitasi berlebihan terjadi ketika sumber daya yang dikonsumsi telah berada pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Tidak hanya ekosistem darat yang dapat mengalami eksploitasi berlebihan. Ekosistem akuatik seperti laut, sungai, danau, dan perairan lainnya dapat mengalami hal yang serupa. Eksploitasi sumber daya akuatik dapat berupa penangkapan organisme laut secara berlebihan. Penangkapan organisme laut seperti ikan konsumsi maupun ikan hias dan pengambilan terumbu karang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan di ekosistem laut. Organisme yang beragam hidup di terumbu karang. Namun, terumbu karang demikian rapuh terhadap kerusakan karena pertumbuhannya lambat, mudah terganggu, dan hanya hidup pada perairan yang dangkal, hangat, dan bersih. Terumbu karang hanya dapat hidup pada perairan dengan suhu 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius dari batas maksimum
dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Rusaknya terumbu karang akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi organisme yang ada pada ekosistem terumbu karang. Ancaman lain yang dapat mengganggu ekosistem perairan adalah penggunaan ekosistem perairan sebagai daerah wisata. Penetapan daerah wisata perairan dapat dikatakan sebagai eksploitasi, karena apabila daerah wisata tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu keberadaan organisme yang ada di ekosistem tersebut. Sebagai contoh, daerah wisata pantai di Bali atau wilayah Jakarta bagian utara yang ekosistem alaminya telah terganggu oleh aktivitas manusia yang berlebihan. Kedua pantai tersebut telah tercemar oleh sampah yang dibuang pengunjung tempat wisata tersebut. Sungai adalah arteri alam yang mengalir melalui berbagai benua dan berperan sebagai sumber kehidupan, budaya, dan ekosistem. Sungai adalah salah satu wujud paling menakjubkan dari kekuatan alam. Dan kita harus berusaha untuk menjaga dan menghormatinya demi kesejahteraan kita dan generasi mendatang.